Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu. Saya percaya di pagi hari ini kita semua terus dimerdekakan oleh setiap kebenaran firman yang Tuhan berikan bagi kita setiap hari, setiap waktu dan setiap saat. Hari ini kembali lagi kita belajar tentang renungan dosa selalu mendatangkan konsekuensi. Kita ambil di Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan peristiwa ini, konsekuensi yang dialami oleh Adam sebagai melanggar perintahnya Allah. Firman Tuhan katakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Tanah sudah menjadi kutuk. Dan jerih payah manusia terus mengalami suatu kendala atau halangan dalam mencapai suatu kebenaran firman Tuhan. Mereka berusaha untuk mencari Allah, tapi akibatnya nature dari dosa itu terus membawa dosa, melahirkan dosa. Roma 6 ayat 23, firman Tuhan katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, hukum Taurat begitu kuat sekali disampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi dalam praktik kenyataan, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Mereka berusaha untuk melakukan perintah-perintah hukum Taurat, tetapi konsekuensinya tetap mereka harus mengalami kejatuhan. Mereka harus mengalami keletihan. Mereka harus mengalami kelemahan di dalam melakukan itu. Kita semua harus sadar, oleh karena kasih karunia kita ada sampai saat hari ini. Bukan kuat dan gagah kita, bukan karena pengetahuan kita mengenal Allah, bukan kita mengerjakan apa yang dikatakan oleh Allah, tetapi oleh semata-mata kasih karunia. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Kita belajar dari kehidupan dari hamba-hamba Tuhan perjanjian lama. Mereka jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Karena kasih karunia lah mereka diangkat. Contohnya Raja Daud. Seharusnya Raja Daud itu dihukum rajam dengan batu. Karena menurut tradisi orang Yahudi, kalau ada orang berbuat zina, dia harus dirajam batu. Tetapi kasih karunia Tuhan terjadi buat Raja Daud. Saat Nabi Nathan menegur dia, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, belas kasihan-Mu ada bagi saya. Bagaimana dengan kita di perjanjian baru ini Bapak Ibu? Kasih karunia itu sudah diberikan oleh kita. Oleh sebab itu jangan engkau terintimidasi dengan iblis. Kalau engkau sudah melakukan dosa atau melakukan tindakan yang melanggar perintah Allah, engkau tertekan dengan dosamu itu. Engkau harus bangkit. Engkau akan berkata, aku sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Aku sudah ditebus dengan kuasa darah anak domba Allah. Yesus telah mati bagiku. Maka aku dibenarkan. Aku bisa melakukan ini. Di Roma 6 ayat 20 mengatakan, sebab pada waktu kami hamba dosa, kami bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahannya semua ialah kematian. Ayat 22 mengatakan, tetapi sekarang setelah saya, Bapak Ibu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kita menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kasih karunia akan membawa kita hidup dalam pengudusan hari lepas hari. Buah kita akan terus berbuah lebat, sehingga kita akan berkata, ini semua karena kasih karunia. Konsekuensi dosa yang sudah di perjanjian lama sudah dipatahkan kuasanya oleh darah anak domba Allah. Mari
kerjakanlah keselamatanmu dengan hidup takut dan gentar kepada Tuhan. Bahwa buah yang engkau lakukan itu, imanmu engkau aplikasikan dengan pertobatan demi pertobatan, imanmu engkau aplikasikan dengan hubungan dengan Tuhan semakin dekat, maka kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupmu. Selamat menjalankan kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan akan memampukan Bapak Ibu untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Salam.